Yo, halo semuanya, gue Dion. Selamat datang di channel gue. Di channel yang akan membahas tentang hal-hal unik dan menarik yang terjadi di Indonesia. Karena Indonesia punya banyak cerita unik, yang aneh juga banyak. Yuk, kita mulai ke bahasa yang pertama. Ya, bahasan pertama kita mulai dari hal-hal yang lagi viral dulu nih. Sebenarnya ini udah agak lama ya, cuman gue ngeteknya udah beberapa kali sih, ada beberapa kali error, jadi ya gua agak telat. Videonya di up tanggal 22. Sekarang gue bikin video tanggal 45, sekitar ya beberapa hari yang lalu. Videonya dimulai ketika ada seorang remaja perempuan. Dia protes kepada gubernur Jadi Mulyadi, yang mana rumahnya direlokasi karena karena rumahnya itu berada di atas aliran sungai. Jadi sungai dikasih kayak penutup gitu, di semen atau ditutup lah intinya. Terus dibangun pemukiman. Salah satunya rumahnya dia, karena daerah tersebut bikin banjir, jadi direlokasi, digusur, dihancurkan, dan remaja wanita ini protes karena rumahnya digusur. Dan dia merasa bahwa Pak Deddy Mulyadi yang katanya berpihak pada rakyat, ternyata tidak berpihak pada rakyat gitu. Buktinya nih, rumah saya digusur. Dan juga dia juga protes tentang wisuda yang ditiadakan. Bentar, gue bersihin dulu. Ya, seperti yang kita tahu sendiri, Gubernur Jawa Barat tidak menganjurkan dilaksanakannya wisuda di tingkat sekolah SMA, SMP, SD, bahkan TK. Tidak ya, karena dirasa itu membebankan orang tua, dan ya tidak terlalu penting juga gitu. Karena ya selanjutnya beberapa orang ketika sudah melanjutkan jenjang pendidikan SMA misalkan, ya beberapa ada yang mengambil kuliah, ada yang kerja juga, jadi tidak begitu penting lah untuk wisuda pada tingkatan sekolah. Cuman gadis ini, bukan gadis juga sih ya, remaja wanita ini, dia komplain gitu karena wisudanya ditiadakan gitu. Ya, jadi rumahnya digusur. Tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk kemajuan atau cuma sekedar validasi aja biar Nah, dari video ini tentu mendapat reaksi dari Pak Deddy Mulyadi yang bersangkutan. Dia mengajak untuk berdiskusi dengan wanita tersebut, dan diajakin tukar pikiran lagi gitu. Kenapa kamu pengen wisuda? Nah, sebenarnya Pak Deddy Mulyadi terkait larangan wisuda ya, dia itu tidak melarang, sebetulnya tidak melarang wisuda. Cuman dia memberikan penjelasan tujuan wisuda itu untuk mengurangi beban orang tua. Dan sebenarnya pihak anak-anak ya, pihak siswa, kalau mau melakukan perpisahan ya di jenjang sekolah, ya silakan aja, tapi sistemnya bersifat pribadi, bukan bersifat dari sekolah gitu. Misalkan anak-anak melakukan charity gitu, mencari dana atau jualan lah gitu untuk mendapatkan dananya, dan bikinlah acara menggunakan dana tersebut gitu, itu mesti diperbolehkan. Menurunkan beban pembayaran orang tua. Bukan mengkritik, Pak, lebih tepatnya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil, Pak. Nggak adilnya Ya, buat apa? jadi si remaja ini merasa ya ini kan nggak adil gitu. Kalau misalkan wisuda
ditiadakan, ada juga yang mau mengadakan wisuda gitu. Kamu mau perpisahan? Udah perpisahan sendiri aja ngebawa sekolah. Ya dipersilakan Kumpul-kumpul kalau ya mau teman-teman, kita perpisahan kumpul-kumpul, sendiri pribadi. Kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri sok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah, sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Ya jadi yang membuat hal ini viral karena pemikiran remaja ini yang mana sebetulnya kalau kita berpikir, dia kan baru aja tempat tinggalnya digusur ya. Berarti kasarnya dia sekarang itu tempat tinggalnya masih dipertanyakan gitu, ada atau enggak, terus dia punya rumah gak gitu, atau kontrakannya udah dapat belum, atau kontrakannya udah nyaman belum untuk dia gitu. Cuman yang menjadi yang menjadi persoalannya itu, kok dengan kondisi dia ya tempat tinggalnya sedang terancam ya gitu, karena ya tempat tinggal sebelumnya digusur gitu, kok masih kepikiran pengen wisuda gitu. Masih dipertanyakan nih anak ini, bukan anak juga sih, udah remaja ya gitu, masih dipertanyakan gitu, karena mindsetnya itu dimana kebutuhan sekunder dulu nih. Gua waktu sekolah diajarin kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer itu kayak kebutuhan sandang, pangan, papan gitu. Nah, papan ini masuknya ke kebutuhan tempat tinggal, dimana anak ini kebutuhan tempat tinggalnya itu dipertanyakan ya gitu, terancam. Kok masih kepikiran kebutuhan sekunder gitu? Kenapa gitu? Apakah sepenting itu kebutuhan sekundernya itu wisuda ya? Apakah sepenting itu? Apakah seurgent itu? Tentu hal ini menimbulkan berbagai macam tanggapan gitu dari warganet. Ada yang bilang ya wisuda penting kok gitu, ini kan momen berharga bagi seorang pelajar dalam mengemban pendidikannya gitu, ditemani oleh teman-temannya gitu, biar menjadi memori yang dikenang gitu. Adapun yang merasa ya ini kan penting gak penting juga gitu. Ya gua nggak bakal ngebahas latar belakang si remaja ini ya, entah dia sudah bekerja di bidang apa aja, gua nggak, karena nggak sifatnya ke ranah pribadi lah kalau kayak gitu ya. Gua nggak ngebahas itu deh. Selama pekerjaannya halal ya gua nggak bakal ngebahas juga gitu. Cuman yang dipertanyakan itu tadi, mindset pemikirannya itu dimana pemikiran sekunder itu lebih didahulukan daripada kebutuhan primernya. Ya pada akhirnya orang-orang yang terdampak penggusuran diberikan bantuan juga sih sebesar 10 juta nih oleh Pak Deddy Mulyadi, kayaknya dari uang pribadinya deh. Ini alasannya kemanusiaan ya. Cuma nggak tahu nih uang 10 juta dipakai sama anak kita, dipakai untuk kebutuhan tempat tinggalnya atau kebutuhan wisudanya, gue nggak tahu. Ya, gimana menurut kalian? Wisuda itu penting gak sih gitu untuk tingkatan sekolah gitu? Gue pengen dengar pendapat dan saran dari kalian. Tulis di kolom komentar deh, gue pengen tahu. Lalu selanjutnya ada video dari aplikasi TikTok, dimana gue ngelihat seorang ibu bawa kursi nih bawa kursi terus dia jalan gitu 200 meteran katanya ya. Nah masalahnya apa? Jadi gini, masalahnya itu bermula ketika gimana sih? Bermula ketika ada seorang anak, dia itu diduga melakukan pengerusakan properti sekolah, yang mana itu tuh menjadi bahan perbincangan para
guru di sana ya, termasuk kepala sekolahnya, di grup WA gitu. Jadi kepala sekolahnya itu kayak mengeluh, ini anak udah dikasih tahu, udah diminta ganti rugi, kok mesti ngeyel gitu. Nah, ternyata anak yang bersangkutan itu adalah anak dari salah satu guru yang mengajar di sana. Jadi nih di grup WA isinya lagi nyinyir nih. Ternyata yang dinyinyirin itu adalah anak dari salah satu anggota di grup tersebut gitu. Nah, sontak ibu yang anaknya dinyinyirin ini tidak terima gitu, karena tulisannya tuh kayak ini udah dikasih tahu kok susah gitu, disuruh ganti susah gitu. Akhirnya ya udah si ibu ini beli kursi sama meja seharga kalau nggak salah 400.000 ya, 400.000. Terus dia bawa gitu kursi dari rumahnya ya, karena beli online. Dia bawa kursi dan meja itu dari rumahnya terus dibawa ke sekolah yang jaraknya 200 meter. Kata gua mah ya, orang-orang yang ngeliatin, orang-orang yang ngevideoin tuh, kata gua mah kata gua mah bantu angkatin. Aduh, itu motor. Gitu. Ya nggak tahu sih, mungkin orang-orang udah menawarkan bantuan, cuman si ibunya udahlah nih, urusan gue nih, gue lagi kesel gitu, gue lagi bete. Nah, hal ini terjadi di SDN Pasir Tangkil, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Dan sontak hal ini menarik berbagai perhatian banyak orang ya. Jadi si ibu ini namanya itu Arta Grace Monica. Ibu Arta Grace Monica berusia 35 tahun, seorang ibu dari ya anak bernama Kristi. Berbagi meja itu dia menuliskan pesan meja ini dapat dibeli oleh orang tua karena ya tadi gua ngelihat dia nulis sesuatu, mana ya? Nih. Isinya itu meja itu bertuliskan siapapun, mana ya? Mana sih? Tadi gue baca meja ini dapat dibeli oleh orang tua karena disuruh mengganti meja yang rusak. Oh. Ya. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi gitu dari masyarakat, kayak, loh kok mejanya disuruh ganti sama orang tuanya, terus uang sekolah selama ini dipakai apa aja gitu. Banyak orang-orang mempertanyakan gitu. Akhirnya video ini sampai juga kepada kepada ini nih wali kota atau gubernur ya, wali kota Lebak. Dia mempertanyakan gitu, ibu kenapa gitu minta ganti? Oh, saya tidak minta ganti gitu. Asalnya si ibu ini ngolak dulu kan. Nah, si ibu ini curhat doang asalnya gitu, curhat doang di grup WA. Sudut pandangnya agak beda sih antara curhat dan nyinyir ya, agak beda gitu. Ngapain juga ibu curhat di grup WA yang mana ibu bisa aja curhat langsung. Itu kan isinya kan teman-teman kerja ibu juga gitu, guru-guru yang lain juga. Kan ibu kan bisa ketemu langsung gitu, curhatlah ke dia secara lisan gitu. Ngapain jadi konsumsi orang yang di grup itu jelas publik? Banyak sekali orang. Biar orang tuanya Memang enggak, tapi di grup itu Bentar bro, gue lagi pilek. bukan masalah anak ibu salah. Secara anggaran itu nggak boleh membebani biaya kepada murid dan orang tua murid. Iya, jadi sekolah sebenarnya udah diberikan anggaran lah oleh pemerintah karena ini sekolah negeri kayaknya. Ya, SDN negeri, sekolah negeri.
udah berikan anggaran dari pemerintah, dan hal-hal seperti ini ya tidak dibebankan pada orang tua untuk mengganti properti sekolah gitu, karena memang anggarannya sudah ada gitu, udah disediakan oleh pemerintah. Itu yang paling benar. Jadi kita kan kalau ngomong ya alhamdulillah gitu ya, itu aja alhamdulillah gitu aja. Dia maksa-maksa Pak. Jadi si ibu ini merasa ya dia kan nggak maksa gitu, kalau orang tuanya mau ganti ya alhamdulillah gitu, kalau nggak mau ganti ya udah gitu. Tapi yang disayangkan ya si ibu ini malah Kalau memang dia keberatan ngomonglah ke sekolah gitu. Kalau Ya. memang Kalau itu dia sepihak aja apa saya nggak enak. enggak Bu, jelas tuh Bu. dia playing victim kayaknya. Gue ngeliat sih kayak dia kayak playing victim, dia kayak disudutkan gitu oleh berbagai pihak karena ini viral gitu. Jadi ya dia kan gue kan nggak nyuruh dia untuk ganti, gue nggak maksa orang tuanya untuk ganti gitu. Kalau mau ganti ya silahkan aja, alhamdulillah gitu. Kalau nggak mau ganti ya udah gitu, dalam pemikirannya dia. Tapi Ibu si Pipi bapak ini punya bukti gitu bahwa si ibu ini menyuruh orang tuanya untuk ganti. ya, Iya. saya prihatin dengan tempat duduk ini. Ya. Ingin terbaik buat siswanya tapi untuk merawatnya susah. Ini kemana penyangga, mejanya cuma ada sebelah. Entah harus bagaimana menasehatinya. Nah, kalau misalkan nyanyiaran atau curhatan si ibu sampai di sini, sebenarnya masih aman karena ini salah satu cara atau salah satu pendekatan dalam mendidik seorang anak gitu, dalam menasehati gitu. Mungkin si ibu ini sudah beberapa kali bilang, ayo jaga barang-barang sekolah gitu. Sebenarnya kalau sampai sini masih oke-oke aja gitu, nggak bakal jadi perguncingan yang cukup ramai waktu itu. Iya. Iya kan? Berarti ibu ingin menasehatinya kan? Suruh mengganti nggak mau tuh ibu. Nah, di sini nih masalahnya, suruh mengganti tidak mau. Berarti si ibu kepala sekolah ini pengen orang tuanya mengganti properti yang rusak, yang dirusak oleh yang diduga dirusak oleh anak orang tua tersebut gitu. Tuh, tulisan ibu tuh, tulisan Iya, ibu tuh. iya benar. Nah, si ibu ini mau mengakui, iya benar. Artinya ibu minta menyuruh mereka mengganti. Kenapa? Ya buat efek jerah Pak, biar anaknya nggak nakal-nakal. Atau Ya, katanya itu sebagai efek jerah aja gitu, biar anaknya tidak melakukannya lagi dan enggak nakal lah gitu. tinggal dikasih Bu pelurusan, dididik dengan cara yang baik. Mereka kan siswa kelas berapa? Siswi? Empat. Kelas 4 SD Bu. Iya, saya udah ke sekolah gitu, udah sering menasehati. Udah ini lagi, tapi kenapa nggak ke sekolah gitu ini? Yang seharusnya datang pihak sekolah kepada orang tua murid. Ini anak ibu, anak bapak perlu dinasehati baik-baik sehingga tidak perlu ditulis di grup kelas 4 fase B. Di grup kelas 4 fase B. Berarti kan udah jadi konsumsi publik ya. Gitu mungkin maksud si Pak Wali Kota ini biar kalau mau negur itu secara personal aja gitu, secara private gitu, langsung ke orang yang bersangkutan, jangan di dalam ruang publik seperti grup WA gitu, jangan, karena ya nggak baik gitu untuk menegur orang di publik, itu nggak baik, apalagi hal-hal yang bersifat anak-anak ini ya, yang bersifat subjeknya anak-anak gitu. Juga sama ibu di grup itu sama saja ibu mempermalukan dia. Memang saya akui mungkin sebagai si anak itu kita objektif ya, dia melakukan kesalahan doang. Saya baiklah ke zaman sekolah sok naik karena meja, naik karena kursi. Jadi keterima Pak Ujan, keterima, udah keterima ya. Jadi udahlah ibu akui ibu salah. Saya nih ke Kandi Kak Deni ya sama kakak Kate Artanya, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lebak, atas nama Dinas Pendidikan, atas nama Bupati, atas nama Bupati, sorry bukan wali kota. SD 02 Pasir Tangil. Bupati. Gua keliru. Ya ininya Pak Bupatinya cukup
gercep ya di sini. Dia menanggapi persoalan ini, dia juga pasang badan di depan. Dia sebagai kepala daerah, sebagai juga orang yang orang yang ada di garis terdepan lah gitu, dalam pendidikan juga gitu. Intinya dia meminta maaf kepada orang yang bersangkutan dan masalah ini udah clear ya harusnya. Kalau nggak salah diganti rugi deh gitu. Kalau nggak salah gitu. Ya ini contoh pemimpin yang baik ya dalam menanggapi persoalan. Jadi dia nggak lempar tanggung jawab, yang sebenarnya ya ini bukan tanggung jawab Pak Bupatinya, tapi ya dia pengen take over lah gitu dalam persoalan ini. Good job Pak Bupati Lebak ya. Ya. Lalu satu waktu gue bermain Twitter, gue pengen tahu nih apa aja yang ada di Twitter di Twitter atau di aplikasi X itu. Ternyata gue menemukan ini. Ada ibu-ibu muda yang menolak imunisasi anaknya. Ibu-ibu muda menolak imunisasi anaknya. Imunisasi itu kayak anak itu diberikan antibodi tuh pada tubuhnya untuk kebal pada beberapa virus atau sakit tertentu gitu. Cuma ibu-ibu ini menolaknya. Nah, bentar, gue cari yang bahasa lebih oke aja deh. Imunisasi itu apa sih? Imunisasi adalah proses pemberian vaksin untuk melindungi tubuh dari penyakit tertentu dengan menciptakan kekebalan terhadapnya. Masih berusia kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan, mirip kayak vaksin COVID. Kayak kita pengen nih kebal terhadap COVID karena COVID waktu itu cukup ganas gitu. Dan dampaknya merenggut nyawa cukup banyak gitu. Makanya diberikan vaksin, yaitu berisi virus COVID yang dilemahkan, yang bertujuan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi dan kekebalan terhadap penyakit tersebut gitu. Dengan kata lain, imunisasi adalah upaya untuk membuat tubuh mampu melawan penyakit tertentu di masa depan gitu. Karena si tubuh udah terbiasa gitu menghadapi virus yang dilemahkan. Jadi si tubuh cukup kebal gitu terhadap sakit tertentu. Nah, hal ini tentu saja diperlukan oleh setiap orang ya gitu, terutama anak kecil yang kekebalan tubuhnya sebenarnya masih lemah gitu. Jadi cukup penting lah. Cuman ternyata beberapa ibu-ibu ada yang menolak, salah satunya ini. Gue mau lagi coba cari video ini nih, video originalnya, cuman nggak ketemu gitu. Cuman gue menemukan ada beberapa video yang menanggapi video tersebut. Jadi kayak ini nih, ibu-ibu ini nih. Ya, jadi ibu-ibu ini menjelaskan kok masih banyak gitu ya orang-orang yang menolak imunisasi gitu. Ternyata gue menemukan jawabannya bukan dari ibu-ibu ini juga sih. Gue menemukan dari kolom komentar. Nih, dari akun ini nih, dia menjelaskan, aku nggak mau imunisasi. Setelah imunisasi anakku langsung sakit demam yang cukup lama karena hampir kurang lebih seminggu, berat badan turun, semualah gitu. Terus ada juga imunisasi itu benar-benar bikin hati sakit. Anak sehat jadi sakit, demam rebel. Bahkan anak pertamaku imunisasi campak terakhir agak trauma, pasti banyak gerak dan kayaknya mau tersuntik juga. Ada yang berpikir sebagai elit global. Ini nggak tahu ya. Buktinya gue masih survive. Setelah dilakukan vaksin waktu dulu gue masih kecil.
Ya, sebetulnya, nah ini ada yang ngejelasin nih kenapa anak-anak bisa jadi sakit, bisa jadi demam ketika vaksin. Ada yang coba jelasin nih kenapa demam, karena itu respon tubuh anak ketika berkenalan dengan virus yang dilemahkan. Vaksin itu isinya kan bakteri dan virus yang dilemahkan. Jadi kalau anak sudah kenalan dengan virus ini, antibodinya sudah punya memori. Cara menyembuhkannya piye? Simpelnya Simpelnya antara antibodi dan virus ini sudah jadi bestie. Udah terbiasa lah untuk menghadapi si virus tersebut. Jadinya paham kalau virusnya masuk, antibodinya langsung nyembuhin. Nah, ini juga jadi program pemerintah ya, karena virus itu semakin hari semakin pintar. Tahu gak zaman dulu itu ya ini nggak di sini banyak orang sakit cacar gitu sampai meninggalnya gitu. Dan juga sebetulnya vaksin ini gratis gak sih? Bentar, gue cari tahu dulu. Ya, padahal ini imunisasi ini gratis loh. Ini program pemerintah gitu. Jadi diberikan secara cuma-cuma di pusat kesehatan pemerintah seperti kayak posyandu, puskesmas, dan fasilitas kesehatan ya lainnya. Nih, ada beberapa imunisasi yang gratis dan wajib ya, seperti BCG, hepatitis B, polio, DPT, HIV. Ini nih, gua nggak apal, yang gua apal cuma hepatitis sama polio doang. Ini juga ternyata ada gitu. Oh, ini sama ini nih, masalah rubella. Jadi bukan mumpuk sih. Jadi karena vaksin ini gratis, ya harusnya dilakukan saja, toh dampaknya juga positif untuk anaknya gitu di masa depan. Memang mungkin ketika diberikan imunisasi awal-awal anak akan terlihat kesehatannya menurun ya, kayak dia terkena demam atau mulai rewel gitu. Cuma itu hal yang normal gitu. Kalau kayak gitu sih mending bawa aja ke puskesmas terdekat gitu, konsultasikan pada dokter setempat gitu. Ya bro, jangan sampai udah gede anaknya cuman jadi nggak tahan penyakit tertentu gitu, kasihan juga gitu. Polio gitu, hepatitis B gitu. Jadi ya saran gua sih, karena ini gratis, mending imunisasi aja demi kesehatan. Ya mungkin segitu dulu aja video untuk hari ini. Ya ada beberapa video yang mau gue bahas, cuman gue masih cari tahu dulu detailnya. Jangan sampai gue menyimpulkan secara sepihak, ntar hasilnya pun kurang maksimal. Ya, kalian bisa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Kalian bisa subscribe channel ini biar channel ini menjadi lebih berkembang lagi. Gua Dion pamit, bye bye, see ya.